Jadi ketika mereka itu terus dikomunikasikan dengan baik, ya, ketika mereka komunikasi dengan saya itu baik, saya kira itu merupakan lem perekat agar supaya mereka tidak lepas gitu ya. Saya memposisikan wakil itu betul-betul sebagai co-pilot ya. Ya. Jadi saya itu sebagai cabub, saya adalah calon pilot, kemudian wabub, cawabub itu sebagai co-pilotnya. Bukan oleh karisma. Jika kemudian nanti dipercaya oleh rakyat mengemban amanah dalam hal mengentaskan kemiskinan. Begini, ketika saya masuk di Pemkab 2008, alhamdulillah kekuatan APBD ketika itu masih 625 M. Saya masih ingat betul, 625 M. Setelah 5 tahun saya keluar dari pendopo, kekuatan APBD 1,3 triliun. Harus butuh leadership yang seperti itu memang, Kiai. Ya memang harus berani. Harus ada yang berani. Harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Kali ini nuansa politik sudah cukup berbeda daripada sebelumnya karena 3 pasangan calon di Kabupaten Pamekasan sudah resmi mendaftar ke KPU. Bahkan sebentar lagi akan dilakukan pengambilan nomor urut. Artinya langkah-langkah politik dari masing-masing pasangan calon sudah dilakukan. Untuk itu kami sengaja menghadirkan Dr. Kiai Khalilur Rahman sebagai salah satu kandidat calon bupati Pamekasan yang sudah resmi mendaftar ke KPU, bahkan sudah melakukan rangkaian tahapan-tahapan di KPU Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Klik Madura. Jika sebelumnya Kiai Khalil hadir sebagai bakal kandidat calon, sekarang sudah hampir tidak bakal. Hampir calon Bupati Pamekasan karena belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU Pamekasan. Tetapi pantauan kami di media sosial, terus kemudian jurnalis kami juga di lapangan sering ikut kegiatan-kegiatan turun lapangan Kiai Khalil. Artinya konsolidasi sudah dilakukan. Sejauh mana persiapannya, Ki? Alhamdulillah beberapa komunitas itu sudah sering saya kunjungi dan sudah connect ya. Jadi beberapa komunitas sudah connect dan bahkan sudah lebih dari apa yang pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan alhamdulillah kok sepertinya dimudahkan lah ya. Jadi jalan untuk mendapatkan dukungan, alhamdulillah, insya Allah lebih mudah dari sebelumnya. Ya, dari 3 kali kontestasi sebelum ini. Jadi pada saat ini terbuka lebar betul. Artinya respon dari masyarakat lebih cukup bagus. Bagus daripada cukup bagus ya. Salah satu contoh misalkan di kecamatan kota, Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu, 2 kecamatan ini biasanya saya minus sekalipun baik, tidak terlalu baik. Nah ternyata pada saat ini alhamdulillah, jadi bisa dibanggakan lah ya. Bisa dikatakan jadi lumbung. Bisa dikatakan kalau lumbung sih tidak juga saya kira. Tetapi lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik ya. Artinya pemetaan wilayah sudah dilakukan. Sudah. Jadi pada 13 kecamatan, alhamdulillah saya unggul. Gitu, ya. Dari hasil survei internal? Dari hasil survei yang paling akhir, kira-kira 10 hari yang lalu. Sampai berapa persen unggulnya? Ya, pokoknya unggul lah ya. Ketika di awal perjalanan sudah baik seperti ini kan tinggal merawat saja sebenarnya. Artinya tidak perlu effort yang begitu keras daripada sebelum-sebelumnya. Apa yang akan dilakukan untuk menjaga agar
ritme ini tetap terjaga. Ya, saya harap memang seperti itu. Artinya ketika sudah klik antara saya dengan beberapa komunitas, nah kedepannya tinggal kita melanjutkan komunikasi intensif aja. Komunikasi intensif dengan mereka, kemudian komunikasi juga tidak kalah penting, komunikasi tentang bagaimana perkembangan perpolitikan ya, terutama mapping ya. Jadi ketika mereka itu terus dikomunikasikan dengan baik ya, ketika mereka komunikasi dengan saya itu baik, saya kira itu merupakan lem perekat agar supaya mereka tidak lepas gitu ya. Siap. Kiai Willy ini dalam kontestasi politik kan bukan orang baru. Ya. Artinya sudah ada beberapa kali kontestasi diikuti. Apa yang menjadi evaluasi? Kiai Willy pernah gagal dan hari ini jangan gagal lagi. Apa kira-kira yang dilakukan untuk tidak mengulangi kegagalan itu? Ya, pertama pada saat ini setelah 3 kali saya mengikuti kontestasi, saya banyak tahu ya beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya mungkin rekrutmen ya. Jadi rekrutmen tim, kemudian manajemen anggaran ya. Jadi manajemen anggaran itu ternyata sangat penting. Kita tidak boleh boros di depan setelah hampir final ngos-ngosan. Ya. Banyak lagi yang lain. Jadi karena terutama pada kontestasi yang kedua. Kalau yang pertama di situ kan saya dengan Pak Dadang. Jadi yang kedua itu betul-betul saya mandiri di situ, sehingga banyaklah yang harus dievaluasi tentang langkah-langkah politik yang seharusnya saya lakukan tapi ternyata tidak dilakukan, atau yang seharusnya tidak saya lakukan ternyata saya lakukan itu. Dan itu yang kita hindari pada saat ini. Termasuk pemilihan wakil barangkali. Ya, sedikit ada juga seperti itu. Jadi pemilihan wakil dengan kriteria-kriteria yang kurang jelas ketika itu. Ini menjadi pertanyaan publik sebenarnya, Kiai. Kenapa kemudian memilih Haji Sukriyanto, yang notabene beliau ini adalah kepala desa dari Pantura? Apakah kemudian ada pertimbangan khusus bagi Kiai sehingga kemudian sosok ini yang harus klik saya dengan ini? Sebenarnya kami open aja. Jadi saya dalam hal wakil itu open. Ketika ada beberapa yang menawarkan, terutama pada para kiai yang bersama saya, kita kita masukkan dalam bursa, dalam list kita. Jadi 1 ini, 2 ini yang masuk, begitu masuk semua, begitu akan kita eksekusi. Yang masuk itu semuanya 6 nama, Mas. 6. Jadi 6 nama, yang masuk itu 6 nama. Yang pertama ada yang mengusulkan Mas Abdul Bari, ada yang mengusulkan Haji Halili, ada yang mengusulkan Pak Toto, ada yang mengusulkan Pak Ahmadi, Pak Fandi ya. Ya, ada yang mengusulkan Pak Fandi, ada yang mantan Kepala Kemenak, ada yang mengusulkan Mas Fakhri, Pontianak Timur ya. Ada yang mengusulkan juga ini yang sekarang ini, Haji Sukriyanto. Nah, kemudian dari awal kita mencoba untuk mengkomunikasikan mereka dengan serius. Ternyata semuanya mundur secara teratur. Yang 5 orang, tinggal 1 ini yang betul-betul komitmen sampai saat ini. 6 nama itu kalau kita cermati tidak ada satupun dari partai politik ya. Artinya 6 orang ini usulan dari tokoh, bukan usulan dari partai pengusung. Ya. Sebenarnya kita sudah membuka diri kepada partai pengusung, barangkali ada usulan-usulan, ternyata semuanya pasrah ya, semuanya diserahkan. Utamanya kepada tokoh-tokoh yang kepada tokoh juga seperti itu. Ya. Haji Sukriyanto tidak bisa dibungkiri beliau adalah tokoh di Pantura. Apakah kemudian ada pembagian pemetaannya? Artinya untuk pemerataan pembangunan dan segala macam, Haji Sukriyanto fokus di Pantura misalnya. Sampai saat ini alhamdulillah, jadi pembagian tugas, pembagian wilayah itu sampai saat ini tidak ada. Jadi siapa yang sempat didatangi oleh Cawagub silahkan, siapa yang sempat saya datangi silahkan, kadang bersama-sama, kadang
sendiri-sendiri, berbagi tugas. Karena ada beberapa pertimbangan, jadi biar kita menguasai 13 wilayah ya. Sehingga nanti begitu dilantik itu langsung sudah klik dengan 13 wilayah. Itu salah satu, dengan 13 kecamatan maksud saya. Ya. Pemberian perannya cukup proporsional. Artinya wakil ini yang diasumsikan hanya sebagai mohon maaf, banser barangkali ini tidak dilakukan oleh Karisma ini. Saya memposisikan wakil itu betul-betul sebagai kopilot ya. Ya. Jadi saya itu sebagai cabub, saya adalah calon pilot, kemudian wabub, cawabub itu sebagai kopilotnya. Yang menjadi penyeimbang, bahkan yang menjadi penyeimbang, ya betul. Dan itu memang karakter saya. Jadi saya tidak ingin menjadikan orang terdekat saya sebagai pelengkap penderita. Siap. Artinya pasangan calon ini betul-betul harus sejalan seirama, kemudian mengetahui visi misinya dan bisa menjadi eksekutor bersama-sama. Dan alhamdulillah sementara ini ketika saya sudah jalan dengan Haji Sukrianto, alhamdulillah ada keserasian lah ya, ada keserasian. Jadi Haji Sukrianto menyadari betul posisinya sebagai calon wakil bupati, sehingga dengan demikian tidak melangkai saya. Semuanya komunikasi dengan saya. Proporsional. Dan saya berharap sifat-sifat dan sikap-sikap seperti itu dipertahankan sampai nanti. Dan insya Allah dipertahankan. Karena kami sebenarnya ada pada satu komitmen ya, ada pada satu kelompok lah ya. Ada pada satu kondisi ya, yaitu sama-sama alumni pesantren. Jadi sehingga kita bisa mengamalkan lah ya apa yang diwariskan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan alhamdulillah kita saling mengerti. Jadi saya dengan Haji Sukrianto itu saling mengerti, tidak ada gap ya, tidak ada gap. Tidak ada dusta di antara Tidak ada dusta di antara kita. Siap. Kiai ini kan sudah pasangannya ideal sekali. Kiai mewakili Pamekasan Selatan, terus kemudian Haji Sukrianto mewakili Pamekasan Utara. Apakah kemudian ada visi misi pemerataan? Dan apakah kemudian Kiai melihat bahwa sejauh ini belum betul-betul merata di Pamekasan, entah pendidikan, entah kesehatan maupun infrastruktur? Sebenarnya pemerataan itu merupakan satu hal yang pasti ya, yang pasti dan harus kita lakukan. Karena kesenjangan itu bukan hanya antara selatan dan utara, akan tetapi kesenjangan itu juga antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain, antara satu desa dengan desa yang lain. Dan itulah yang akan kita tarik ya, yang akan kita tarik sedikit demi sedikit, sehingga dengan demikian mereka berada pada level yang sama lah ya. Dari semua bidang. Dalam semua bidang. Tentu sedikit demi sedikit. Ya. Apa yang menurut Kiai paling terjadi kesenjangan di Pamekasan? Paling terjadi kesenjangan ya mungkin kemiskinan, Mas. Kemiskinan. Jadi dalam satu kecamatan ada yang kemiskinannya banyak, warga yang hidup di bawah tingkat kemiskinan, garis kemiskinan. Bahkan ada yang miskin ekstrim. Ada yang ekstrim, ada. Jadi setelah saya datang ke beberapa tempat, ternyata masih ada yang mungkin sangat-sangat tidak layak lah ya, sangat-sangat tidak layak kehidupannya. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama. Kemiskinan, ya betul. Apa yang akan dilakukan oleh Karisma jika kemudian nanti dipercaya oleh rakyat mengemban amanah dalam hal mengentaskan sebenarnya kemiskinan? Begini, program pengentasan kemiskinan dari pemerintah itu sudah banyak. Artinya sudah jalan lah ya. Betul. Ya melalui PKH, ya. Kemudian melalui RTLH dan bantuan-bantuan langsung tunai, BLT sudah banyak. Akan tetapi dari beberapa program pengentasan kemiskinan itu ada satu hal yang terlewati saya kira,
yaitu data-data kemiskinan tidak pernah diupdate. Oke. Ya, tidak pernah diupdate. Artinya update-nya dalam jangka waktu yang panjang. Panjang, Ya, 5 tahun padahal bahkan 10 ya, tahun ya. gitu. Kiai. Nah, oleh sebab itu, saya yang ada dalam pikiran saya nanti apabila saya terpilih, saya akan membuat data kemiskinan versi Pemkab. Oke, semacam bank data khusus yang dilakukan semacam, oleh Pemkab Pamekasan sendiri. Ya. Tapi tidak menghilangkan apa yang ada dari BPS, Jakarta. misalkan, Ya. oke. Dari Jakarta tetap akan kita pakai. Jadi bank data atau data kemiskinan yang kita gali sendiri, yang kita telusuri sendiri, itu akan menjadi tolak ukur. Pedoman Akan menjadi pedoman dalam memberikan bantuan. Sehingga dengan demikian, sebenarnya itu sudah saya lakukan, akan saya jalankan pada 5 tahun yang lalu. Jadi pada 5 tahun yang lalu saya pernah rapat dengan para camat. Saya minta kepada para camat agar supaya dengan kades-kades dalam rangka mencari siapa yang termiskin dari bawah terus seperti itu di setiap desa. Nah, dan ada batasan nanti. Jadi kita akan mengalokasikan anggaran untuk orang yang sangat miskin menurut kita, tapi tidak masuk di dalam data dari pusat. Ya. Yang tidak masuk data dalam pemerintah pusat, kita akan bantu dari APBD kita. Tapi data dari pusat tetap kita pakai. Tetap menjadi referensi. Artinya nama-nama yang sudah tercantum di pemerintah pusat itu akan menggunakan APBN, terus kemudian data-data yang tidak masuk APBD. pakai APBD. Sehingga kemudian tidak ada terjadi pemerataan. Kemudian juga sebagiannya melalui pengangguran umpamanya. Jadi mereka yang sementara ini belum ada kerjaan, kita akan merekrut mereka untuk diberi keterampilan. Terserah kecondongan mereka itu apa. Tergantung dari passionnya. Tergantung dari passion mereka. Jadi basicnya itu kemana, silahkan. Nanti akan kita didik, akan kita latih keterampilan. Dan mungkin kita kan punya BLK ya, Balai Latihan Kerja. Sekalipun saya tidak tahu sudah sejauh mana ya BLK ini memenuhi tugasnya ya. Jadi nanti dimasukkan dalam BLK, mereka dididik, kemudian setelah selesai pendidikan mereka dibekali dengan peralatan secukupnya, sedikit saja. Jadi misalkan mereka butuh 100% peralatan, kita kasih 25%. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dikasih semua setelah itu dijual mereka lari. Betul. Itu salah satu contoh. Siap. Nah, kemudian dikasih anggarannya dari Dinsosnaker Trans umpamanya. Ya. Sehingga membuka lapangan pekerjaan. Sehingga mereka juga bisa merekrut orang-orang di sekitarnya agar bekerja terhadap orang memang yang seperti itu. Jadi nanti kita akan komunikasi per desa. Jadi mungkin ya satu desa 10 lah. 10 nama ya. Dengan berbagai profesi nantinya. Ya. Siap. Kiai ini kan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mantan anggota DPR RI. Ya. Artinya koneksi ke pemerintah pusat dan ke pemerintah provinsi ini kan masih tetap jalan. Begitu. Ya. Sementara APBD kita sangat terbatas sekali. Apakah kemungkinan akan mengambil dari pemerintah pusat? Bukan kemungkinan, harus. Jadi kita kan sistemnya berebut ya. Jadi saya harus banyak entry point. Jadi harus banyak pintu di Jakarta itu maupun di provinsi gitu loh. Dan strategi ya. Strategi seperti 5 tahun saya berada di pendopo harus saya ulangi lagi. Apa? Ketika saya berada di pendopo, semua pimpinan SKPD atau pimpinan UPD saya perintahkan untuk mencium bau uang. Artinya kalau ada bau anggaran di Jakarta atau di Jawa Timur, saya perintahkan mereka berangkat untuk gitu ya? Berangkat. Siap. Jadi tidak khusus bahwa yang mencari uang hanya A, B, C, menyendak. Sehingga saya membuka keran buat mereka. Yang terpenting pertama, silakan mereka kemana tujuannya, siapa orangnya, berapa nomor HP-nya, berapa nominalnya. Jadi begitu mereka berangkat, ya sudah. Jelas gitu tujuannya. Jelas, setelah mereka datang, dapat uang sekian. Sehingga Alhamdulillah, ketika saya masuk di Pemkab 2008, Alhamdulillah, kekuatan APBD ketika itu masih 625 M. Saya masih ingat betul, 625 M.
Setelah 5 tahun saya keluar dari pendopo, kekuatan APBD 1,3 triliun. Oke. Peningkatannya luar biasa 100%. sekali. Sangat signifikan. Karena memang BK, sebenarnya dulu ketika awal-awal BK itu banyak yang alergi ya, banyak yang was-was, Was-was, betul. ragu-ragu untuk menerima BK. Merealisasikannya. Ya, saya bilang ke Pak Toto, sudah Pak Toto terima, risiko saya tanggung nanti. Ternyata alhamdulillah tidak ada apa-apa. Betul. Harus butuh leadership yang seperti itu memang Kiai. Ya memang Artinya, harus berani. Harus ada yang berani. Harus berani. Yang penting apa? Yang penting dari program-program dari anggaran-anggaran itu tidak masuk saku, kan itu saja. Oke. Jadi asalkan tidak masuk saku kita selamat gitu loh. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Sejauh ini koneksi itu masih dirawat ya? Masih. Artinya Masih. ke beberapa Ke kementerian. beberapa masih ada kementerian, komunikasi, ya? beberapa instansi, termasuk ke Senayan, masih. Masih. Ya. Kawan-kawan di Senayan banyak. Jadi insya Allah yang akan datang, saya akan mencari uang lebih banyak daripada 2008. Insya Allah. Kalau di 2008 bisa menaikkan APBD kita sampai 100%, artinya ketika hari ini Kiai menduduki kembali posisi itu, Ya bisa barangkali lebih besar. 200 lah kira-kira. Siap Kiai. Ya, APBD saya kita- hanya teringat satu, bercita-citalah engkau setinggi langit, jatuhnya akan setinggi gunung. Jangan bercita-cita setinggi gunung, jatuhnya akan setinggi pohon kelapa. Siap. Dan cita-cita itu bukan hal mustahil untuk direalisasikan. Loh, ya, karena kita Kiai kan sudah harus- punya Kita kan koneksi. harus punya obsesi. Ya. Betul. Kita harus punya obsesi dan berangkat dari mimpi sebenarnya. Segala sesuatu berangkat dari mimpi. Saya menghadapi ini terus terang, sekalipun saya belum masuk, saya itu mau tidur sudah berpikir apa saja yang harus saya lakukan. Bangun tidur juga seperti itu, saya cari di berita-berita apa saja yang harus saya lakukan untuk Pamekasan. Siap. Jadi bagaimana pemberdayaan sektor-sektor mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, insan olahraga, insan seni, termasuk perda hiburan, itu juga masuk di saya. Oke. Jadi semuanya sudah. Termasuk media. Termasuk Siap. media, itu Siap, pasti. Siap. Kalau kita bolehlah mereview ke Ya, belakang ya. bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan Kiai Holil Ya. waktu menjabat sebagai bupati. Kita tahu ada Islamic Center Ya. barangkali. Terus kemudian ada kantor imigrasi Kantor yang imigrasi. kemudian berkantor di Pamekasan. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa Bukan ada kemudian ada, harus saya koreksi, bukan kemudian berkantor. Saya memang minta untuk dibangun di betul. Pamekasan. Artinya tidak bisa dilepaskan dari peran Kiai Holil. Apa kira-kira yang akan diperbuat kembali jika Kiai Holil mendapatkan mandat dari masyarakat? Ya. Banyak sebenarnya, termasuk perombakan tata kota. Oke. Jadi perombakan tata kota, bagaimana menangani banjir ya. Banjir kota karena Pamekasan sudah Betul, mulai banjir betul, sejak beberapa betul. terakhir. Penanganan yang dilakukan sementara ini bersifat parsial. Nah itu tidak bisa Mas, tidak akan pernah mengatasi banjir. Seharusnya menangani banjir itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi mereka turun. Jadi mereka turun ke bawah gitu loh. Turun kemudian diikuti sampai kemana apa nanti kan pasti ada lah ya, pasti ada. Pasti ada persoalan yang Pasti ada ditemukan, persoalan gitu. yang di titik-titik itu gitu loh. Nah setelah mereka turun, kemudian ada persoalan di sini, persoalan satu, di sini persoalan dua, di sini secara komprehensif kemudian bisa diselesaikan. Oke. Berbicara ke banjir, Kiai. Beberapa waktu lalu ketika Pamekasan banjir, salah satu yang menjadi evaluasi karena sungai kita terjadi sedimentasi yang luar biasa sehingga harus digeruk Ya. dan butuh anggaran besar. Ngeruk itu bukan salah satu solusi. Apa solusi dari Kiai kira-kira? Bukan salah satu solusi, karena sekalipun dikeruk kalau di depan dihilir tidak diperbaiki kan tetap tidak bisa. Oke. Jadi cuman air saja numpuk di situ karena dikeruk gitu loh. Tidak bisa, jadi bukan solusi itu. Sudah punya solusi kira-kira ya? Sudah. Dan tidak bisa dibuka sekarang. Oh, tidak Nanti- bisa, nanti ada copy paste. siap, Kiai. Tata kota, apakah kemudian akan berekspansi perlebaran kota sehingga kemudian perkantoran-perkantoran, mohon maaf, Ya. dulu ada wacana perkantoran akan dipindah ke wilayah timur dan segala macam. Apakah Kalau itu pindah juga akan- perkantoran saya kira tunggu dulu lah ya, karena itu biayanya besar. Cuman bagaimana ekspansi ya, jadi pelebaran kota. Dulu kita pernah memimpikan ring road ya.
Betul. Ring road di sebelah barat, ring road di sebelah selatan. Itu memang sekarang sudah ada, tapi sebatas dari terminal ke mana itu ya. Itu ring road. Tapi tidak menyeluruh. Nah, saya ingin ke depannya ada ring road. Sehingga dengan demikian yang mau ke Surabaya itu tidak terganggu dengan padatnya arus di kota. Oke. Dengan pasar-pasar tumpah Dengan juga pasar-pasar bisa melewati tumpah. itu. Pasar-pasar tumpah akan kita perbaiki semua. Ada beberapa pasar. Akan kita perbaiki semua. Bagaimana strateginya? Yang bisa saya katakan itu adalah rahasia perusahaan. Betul. Kalau mau semua itu terrealisasi, maka berilah mandat kepada Berilah dia. mandat kepada saya. Jadikan dulu saya, Siap, kemudian siap, ya. saya akan berbuat. Betul. Pelebaran tata kota baru itu kan tidak akan hanya berdampak pada arus transportasi, tapi juga ekonomi nantinya. Pasti. Karena di pinggir-pinggirnya akan tumbuh ekonomi. Pasti. Ini juga sudah difikirkan, Kiai. Sudah, semuanya sudah. Kalau tata kota seperti saat ini, 15 tahun yang lalu itu sudah cukup, tapi untuk 15 tahun yang akan datang, ini sudah harus kita rombak. Harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak, maka bupati 3 periode lagi itu akan menanggung PR yang sangat banyak. Dan kuncinya periode ini. Kuncinya periode ini. Dan harus karisma. Kira-kira seperti itu. Siap. Kiai, banyak kemudian keluhan dari masyarakat. Pamekasan ini memiliki potensi yang luar biasa, Kiai. Ada tembakau, ada garam, terus kemudian hasil laut kita bisa 30.000 ton per tahun, Kiai. Tetapi kemudian potensi-potensi ini belum sampai menyentuh pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Kira-kira apa yang akan dilakukan, Kiai, untuk memanfaatkan potensi yang luar biasa ini agar sebenarnya tinggi, gitu? Sebenarnya masyarakat tidak semua harus kita dorong ke tembakau, tidak semua. Karena tidak semua lahan di Pamekasan cocok untuk tanam tembakau. Betul. Sehingga dengan demikian pemerintah itu harus mencari cara baru bagaimana bisa masyarakat bekerja dengan baik. Salah satu contoh ya, ketika saya ada 5 tahun ada di Pendopo, saya membuat beberapa terobosan-terobosan. Di mana? Di Cumiang, saya membuat budidaya rumput laut. Oke. Pengembangan rumput laut. Ya, pengembangan rumput laut. Sampai alhamdulillah ketika itu rumput laut bisa dijadikan minuman, kemudian kue-kue dan lain sebagainya. Artinya tidak dijual mentah. Tidak dijual mentah. Diolah. Dan diolah. Dan senangnya lagi, jadi kira-kira jam 5 mereka, utamanya perempuan ya, khususnya, jadi mereka merumput. Jadi ke laut dalam rangka merumput. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke laut. Dan mereka merasakan kesenangan. Akan tapi ketika saya keluar dari Pendopo, semuanya sedikit demi sedikit turun. Dan akhirnya tidak jalan. Akan kita kembalikan lagi. Oke. Kemudian di Pantura, saya membuat kampung tawon. Kampung apa dulu itu? Sampai lupa namanya. Ya, kampung tawon ya. Siap. Kampung Lebah. Oh, kampung Lebah. Ya, saya bikin kampung Lebah. Alhamdulillah itu menjadi penghasilan yang bagus bagi masyarakat. Akan tapi sekarang sudah mulai sirna lagi. Oke. Itu harus kita siasati. Tidak bisa hanya mengandalkan tembakau saja, tidak bisa. Jadi bagaimana petani garam bisa meningkat penghidupannya, bagaimana dan bahkan UMKM kita. UMKM kita itu seharusnya kita kembangkan dengan baik. Betul. Di Pamekasan ini sebenarnya banyak pengrajin-pengrajin. Jadi bukan hanya pengrajin batik ya. Saya dulu pernah mengunjungi pengrajin gerabah. Yaitu di wilayah Pademawu. Pademawu, ya. betul. Di wilayah Pademawu ada pengrajin gerabah. Itu tidak pernah ada sentuhan dari pemerintah. Kemudian ada pengrajin rumah gedek itu apa? Gedek itu apa? Iya, gedek, yang dari anyaman bambu itu apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Gedek. Gedek, ya. Jadi itu ada itu. Jadi pengrajin gedek itu ada. Akan tapi tidak pernah ada sentuhan dari pemerintah. Ini yang harus kita hindari. Jadi bagaimana komunikasi dalam rangka mendorong UMKM kita agar supaya maju. Artinya untuk meningkatkan ekonomi bukan hanya memberikan bantuan berupa permodalan, uang dan segala itu, tetapi pembinaan yang sudah ada. Pembinaan dan pendampingan.
Oke. dan pendampingan. Saya ingin masyarakat itu tumbuh kesadaran membangun dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa. Dan masyarakat akan tumbuh kesadaran membangun manakala pemerintahnya begini dengan masyarakat, berpelukan. Jadi pemerintahnya memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik, dan masyarakat baru akan giat dengan semangat yang tinggi, gitu loh. Sebagai latar belakang tokoh masyarakat, Kiai bisa sekali untuk merangkul masyarakat. Itu sangat bisa, dan saya harus bisa, dan saya Harus bisa. usahakan. Artinya tidak ada gap antara pemerintah dengan masyarakat. Harus Tidak betul-betul. boleh, Mas. Tidak boleh ada gap. Itulah sebabnya kenapa di sebagian daerah kesulitan. Karena terus terang, apalagi di Pamekasan, karakter Pamekasan itu pemerintah harus two in one dengan umaro, harus two in one dengan ulama. Ulama. Tidak boleh tidak. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu betul-betul tidak menyimpang ya. Tidak menyimpang ya. Kalau harus sama persis kebijakan pemerintah dengan kebijakan ulama, tidak mungkin. Tidak mungkin, Kiai, Tidak betul. mungkin. Karena orientasinya barangkali berbeda. Orientasinya berbeda, sehingga kita harus punya keberanian ya. Dan ketika itu sudah diadakan di dalam musyawarah, kalau masih belum diterima harus saya jelaskan baik-baik, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Saya kira mereka akan terbuka, beliau-beliau para ulama akan terbuka. Dan Kiai sudah pasti punya caranya bagaimana Oh, menyampaikan. sudah. Artinya mudah untuk menyampaikan, menjelaskan kepada ulama bahwa program pemerintah ini harus didukung. Dan jadi saya akan mengulangi keberhasilan ketika 5 tahun saya berada di pendopo. Tahun pertama pada akhir tahun, pada tahun pertama itu saya sudah berhasil melaksanakan pilkades di Bujur Tengah. Yang kala itu masih membara, masih memanas. Sampai jatuh korban, Ki? Sampai jatuh korban 7 atau 8 ya. Dan saya minta ke Pak Kapolres agar supaya pilkades di Bujur Tengah segera diadakan, segera dilaksanakan. Pak Kapolres angkat tangan. Tidak bisa Pak Bupati, belum saatnya. Tapi saya sambil kerja, komunikasi dengan masyarakat kedua belah pihak, tapi tidak bersamaan, komunikasi dengan ulama. Kemudian mereka saya bawa ke ulama, akhirnya ulama memberikan pembinaan, pemerintah memberikan pembinaan, dan pada akhirnya bisa dilaksanakan. Sekalipun harus saya terdepan ketika itu, bukan Polres. Silakan tanya ke Kapolres. Menjadi jaminan waktu itu Pak Bupati. Iya. Bahwa pilkades ini akan damai. Artinya Kapolres, saya masih ingat betul. Kalimatnya begini, Kapolres itu mengatakan kepada saya masih belum siap Pak Bupati. Saya masih belum percaya di bawah kondusif. Begini Pak Kapolres, saya sudah menyelami, saya jaminan 100%. Silahkan Pak Bupati, asalkan Pak Bupati di depan. Dan itu terlaksana. Saya jadi komandannya. Dan terlaksana dengan lancar. Terlaksana, tidak ada masalah, tapi jam 5:30 saya sudah harus sampai di tempat. 5:30 belum ada orang. Jadi begitu datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, saya bisiki, awas saya titip keamanan. Saya titip keamanan, saya titip keamanan. Jadi mereka tumbuh kesadaran. Jadi kita jangan main nunjuk dengan tangan kiri. Jangan mentang-mentang bupati, ini harus terlaksana. Ini nggak mau tahu misalkan. Nggak bisa. Jadi apa ya, di dalam leadership kan tidak seperti itu. Jadi dalam leadership itu kita harus bisa menghargai orang lain agar supaya orang lain menghargai kita. Jadi dalam hadis Nabi, maaf ya, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan baik kepadamu. Siap. Itu salah. Itu apa ya, prinsip pegangan hidup saya. Jadi kamus kehidupan saya banyak diilhami dengan seperti itu. Seorang pemimpin itu harus punya jiwa seni. Bagaimana menyelesaikan persoalan. Kalau anda punya jiwa seni, stres Mas. Stres. Saya terus terang ketika misalkan kayak di Bujur Tengah yang dulu itu yang saya selesaikan konfliknya. Terus kadang di mobil saya nyetel lagu-lagu. Siap. Iya, nyetel lagu-lagu sambil lihat pemandangan kanan kiri yang indah, ya sambil ya kita harus santai sajalah sehingga kita tidak terbebani. Sebenarnya kita mau merasa beban berat atau tidak, sebenarnya dari pikiran. Ya, dari pikiran kita. Kalau bisa di-manage dengan baik,
pikiran kita akan terus terasa fresh gitu loh. Tidak pernah ada beban. Kiai, salah satu yang menjadi teriakan dari pelaku seni itu karena mereka hampir tidak memiliki kebebasan untuk berseni di Pamekasan. Adakah cara nanti yang akan dilakukan agar berkesenian ini tetap jalan? Saya sudah punya trik-triknya. Dan lagi-lagi tidak bisa Oh, nggak disampaikan bisa. di sini. Nggak bisa. Disampaikan nanti setelah Karena ada di trik-trik pendopo. itu saya hasilkan dari kontemplasi, Oh, ya. siap. Jadi merenung, akhirnya datang semacam ilham, ya. Oke. Datang pada saya dan sudah saya catat juga. Jadi dalam catatan HP saya ini ada beberapa catatan Sudah ada beberapa catatan yang akan dilakukan nanti yang akan selama 5 dilakukan, tahun ke betul, depan. yang akan dilakukan. Siap, Kiai. Terakhir, saya ingin tahu komitmen Kiai. Apakah karisma ini komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat, Kiai? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pejabat kita yang masih bermental harus dilayani oleh masyarakat, bukan sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana dengan karisma ini, Kiai? Saya berharap ketika saya masuk bersama dengan pejabat, mentalnya harus mental pelayan, bukan mental majikan. Dan itu sudah saya buktikan dulu. Ketika saya di pendopo, dulu pernah di sekitar lampu stop Pegadaian, ya. Oke. Di lampu stop Gedin, ya, di lampu stop Gedin itu kan dulu dipenuhi dengan orang jualan pakai bakul, ya. Pakai bakul, jualan pisang, jualan ini. Kemudian ada sebagian Satpol PP yang langsung mungkin karena setelah cekcok, ya, dengan ibu si penjual itu, kemudian diambil dan dibuang ke jalan. Dan ada laporan, ada video masuk ke saya, akhirnya semua Satpol PP saya panggil. Jangan begitu caranya. Jadi kalian kalau ingin mengerjakan tugas, kalian harus mau berrepot-repot terlebih dahulu dan tugas akan menjadi ringan. Sehingga pertama kalian datang itu harus sebelum pedagang. Jadi sebelum pedagang datang, kalian yang datang dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita siapkan tempatnya. Tempat yang khusus untuk dagangan yang pakai bakul-bakul itu. Siap. Itu artinya apa? Itu artinya pengabdian, melayani. Jadi bukan berlagak sebagai majikan. Ya. Siap. Itu salah satu contoh. Dan itu akan terus kita ditanamkan lakukan. di pasangan karisma. Saya kemarin sampai saya agak terenyuh, ya. Kemarin saya pernah habis maghrib lewat di depan BCA. Ternyata ada ibu tua yang bawa plastik besar. Ibu tua sambil memegang 2 cucunya, anak apa cucu, nggak ngerti saya. Yang jelas dia pemulung. Padahal jamnya sudah jam 6:30, saatnya dia pulang. Jadi saya berpikir, kemana ini orang-orang yang seharusnya membantu ibu tua ini, kok tidak ada. Dan itu menjadi sasaran saya nanti. Jadi ketika saya masuk, ketika saya lolos, ketika saya menang, maka yang berada di dalam bawah taraf, ya, bawah garis kemiskinan, itu yang harus kita dahulukan. Oke. Siap. Terima kasih, Kiai. Kemudian yang terakhir saya minta waktu, ada beberapa program saya yang mungkin menjadi penutup lah, ya, bagi pertemuan sore ini. Saya kemarin ketika menerima rekomendasi dari Nasdem, saya ditanya oleh wartawan nasional di kantor Nasdem Jakarta, apa rencana Bapak yang spektakuler, ya, rencana Bapak yang obsesi, ya, obsesi Bapak setelah Bapak nanti dilantik. Saya jawab, saya akan memberikan anggaran lebih, memprioritaskan terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, dan itu akan saya buktikan. Desa-desa sepamekasan harus lebih maju dari sebelumnya. Semua desa, tentu bergantian selama 5 tahun. Jadi kalau kita hanya memperhatikan perkotaan, desa akan tetap tertinggal. Tapi kalau memperhatikan masyarakat desa,
mereka kalau belanja ke kota, pasti kota akan juga menerima akan ikut hasilnya. tumbuh begitu Akan ya. tumbuh Tata berkembang. kelola kota diperbaiki, Ya. desa juga akan dibangun. Itu Ya. yang menjadi Ya. fokus utama Ya. Karisma selama 5 tahun ke depan. Terutama membuat RTH, ruang terbuka hijau. Jadi tempat rekreasi di desa. Kalau malam lampunya bagus dan di sana ada orang jualan. Itu rencana saya. Kalau itu sudah terlaksana, saya kira semuanya akan merangkak naik. Siap. Terima kasih Kiai. Programnya luar biasa, visi misinya juga luar biasa. Tinggal ikhtiar sudah dilakukan, tinggal bagaimana nanti keputusan Takdir. ada di tangan masyarakat untuk menjemput takdir. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, semoga apa yang direncanakan bisa terrealisasi. Semoga visi misinya juga bisa terrealisasi. Karena sebagus apapun visi misi, kalau tidak diberi amanah oleh masyarakat, hanya akan menjadi visi misi. Baik. Gitu, Kiai. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Tretan Klik Madura. Semoga perjumpaan kita, pertemuan kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pada 27 November mendatang agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Karena satu hari itu akan menentukan nasib Pamekasan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi. Akhiron, lillahi fi sabilil haq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.